Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester 3. Di mana pada video kali ini kami mengambil contoh kasus lapangan terkait penetapan pajak restoran pada usaha dagang bakso mekar. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Nurjanah Kapaca, dan teman-teman Sinta Nurmala Esmartosono, Nabila Ramadhani Makalalak, dan Andina Uwen. Di sini kami akan mewawancarai salah satu usaha dagang bakso mekar yang merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner. Tempat ini berlokasi di Jalan Kalimantan, Dulaloa Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Usaha ini didirikan dari tahun 2015, di mana pada awalnya belum dikenakan tarif pajak, dan pada tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah mulai dikenakan tarif pajak restoran sebesar 10%. Dari hasil wawancara, pemilik usaha mengatakan ada beberapa masalah dalam pajak restoran. Yang pertama, mengapa UD Bakso Mekar sudah dikenai pajak restoran? Dalam hal ini, pemilik usaha masih heran usahanya dikenakan pajak restoran, padahal usahanya ini belum sekelas kafe atau restoran besar. Dan masalah yang kedua, mengapa pengenaan pajak ditanggung oleh pemilik usaha yang seharusnya ditanggung oleh konsumen? Ya, tentunya hal ini jika diterapkan pada pemungutan pajak dibebankan pada konsumen, yang dampaknya konsumen akan berkurang dan dapat mempengaruhi profit pemilik usaha. Sehingga kedua masalah ini yang menjadi topik penelitian kami terhadap penetapan pajak. Kemudian selain menetapkan masalah, kami juga akan memberikan beberapa solusi ataupun penyelesaian masalah pada usaha dagang ini. Penyelesaian untuk masalah yang pertama, mengapa usaha dagang bakso mekar sudah dikenai pajak restoran, sehingga pemilik usaha masih heran kenapa usahanya dikenakan pajak restoran. Karena sesuai dengan peraturan daerah Kota Gorontalo tahun 2020 tentang pajak restoran pada pasal 8 bahwa tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 2 juta per bulan. Jika diartikan, maka rumah makan usaha dagang bakso mekar sudah termasuk dalam objek pajak yang telah diatur dalam Perda Gorontalo. Karena nilai penjualan dari rumah makan usaha dagang bakso mekar sudah melebihi minimal nilai penjualan yakni sebesar 7.500.000. Maka kami memperhitungkan bahwa besaran pajak rumah makan yang harus dibayarkan oleh usaha dagang bakso mekar sesuai perhitungan pajak restoran, yaitu pajak restoran sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Dasar pengenaan pajak adalah pendapatan yang didapatkan dari konsumen sebesar 7.500.000 dikali pajak restoran 10% sama dengan 750.000. Oleh karena itu, usaha dagang bakso mekar wajib membayar pajak restoran sebesar 750 per bulan. Selanjutnya, penyelesaian masalah yang kedua yaitu pengenaan pajak ditanggung oleh pemilik usaha yang seharusnya ditanggung konsumen. Karena berdasarkan peraturan daerah yang menjadi objek pajak dari pembayaran pajak restoran itu adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik meliputi pelayanan penjualan makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Oleh karenanya, kami memberikan penyelesaian dalam hal mengatasi permasalahan ini, yakni pemilik usaha bisa mensiasati dengan menaikkan biaya makanan atau minuman untuk bisa membayar pajak restoran, sehingga pajak restoran ini tidak ditagihkan lagi kepada pembeli. Jika tidak dilakukan siasat seperti itu, para konsumen pasti akan merasa berat hati jika membayarkan pajak restoran. Maka dari itu kami memberikan penyelesaian untuk menaikkan harga makanan dan minuman dengan alasan bahan baku sudah naik. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah pertama, usaha dagang bakso mekar sudah seharusnya wajib membayar pajak restoran. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Kemudian masalah yang kedua, pemilik usaha mensiasati pengenaan pajak terhadap konsumen
melalui penetapan harga jual yang tinggi untuk beberapa makanan dan minuman yang ada. Itulah permasalahan yang kami dapatkan saat wawancara pada usaha dagang bakso Mekar, serta penyelesaian untuk pemilik usaha dagang. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.